Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, tetap semangat ya nak belajarnya. Langsung saja, seperti biasa ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan ekskul Olimpiade Matematika. Nah, di sini Ibu membahas mengenai faktorisasi aljabar. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan faktorisasi aljabar. Nah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan faktorisasi. Nah, faktorisasi itu adalah faktor yang ketika dikalikan secara bersama akan menghasilkan bilangan asalnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan memfaktorkan bilangan 15 gitu. Nah, contohnya bilangan 15 jika difaktorkan kepada bilangan prima itu menghasilkan berapa gitu ya. Nah, jadi gini. 15 itu kita faktorkan pada bilangan prima. Nah, itu ketika kita faktorkan akan menghasilkan hasil yang sama, hasil dari soal asalnya gitu. Nah, jadi berapa pemfaktoran dari 15 ini? Nah, itu 3 dikali 5. Oke, paham nak? Nah, sama dengan 15. Kenapa 3 kali 5? 3 kali 5, Bu, gitu. Nah, jadi 3 ini kan adalah bilangan prima. Sedangkan 5 ini juga bilangan prima ya. Terus kemudian menghasilkan bilangan yang sama dengan asalnya gitu. Jadi terbukti ya bahwasanya faktor yang ketika dikalikan secara bersama akan menghasilkan bilangan asalnya. Sama-sama 15 ya nak. Paham ya? Sampai di sini. Selanjutnya kita pahami dulu aljabar nih. Sebelumnya kalian juga sudah pernah belajar ya. Apa itu aljabar gitu. Aljabar itu pasti terdiri dari yang namanya koefisien, variabel, konstanta. Jadi di sini Ibu akan flashback kembali lah sama kalian. Nah, yang dimaksud dengan konstanta itu apa, Bu? Nah, konstanta itu ya bilangan. Misalnya bilangan tunggal seperti ini. Dia tanpa ada variabelnya, tanpa ada huruf. Jadi 15 ini kita sebut dengan konstanta. 1 itu konstanta, 2 konstanta ya. Pokoknya bilangan yang cuma tunggal ya. Nah, itu disebut dengan konstanta. Sementara kalau misalkan dia koefisien itu bilangan yang menempel dengan si huruf gitu. Jadi ini 15x ini 15 kita sebut dengan koefisien, sementara x ini adalah huruf kan, kita sebut dengan variabel. Itulah bentuk-bentuk yang perlu kalian pahami pada aljabar ya. Nah, jadi ini Ibu ada contoh soal nih. Sebenarnya contoh soal ini mudah ya gitu. Cuman ada tips dan trik untuk mengerjakannya lebih mudah lagi dengan menggunakan faktorisasi aljabar. Nah, Ibu punya soal. Ini soal yang pertama, 56,34 pangkat 2 dikurang 43,66 pangkat 2. Nah, kalian ini kan operasi pengurangan pada pangkat ya. Nah, jadi kalian nggak perlu memangkatkan hasil dari 56,34 pangkat 2 gitu, nggak usah gitu. Jadi kita menggunakan faktorisasi aljabar aja gitu. Nah, ini kita jawab ya penyelesaian ini. Pilihannya ya ada A, B, C, D, E. Oke, penyelesaiannya itu, nah kita misalkan bahwasanya 56,34 ini kita misalkan adalah A. Jadi pangkat 2 ya, A pangkat 2 dikurang. Kemudian 43,66 ini kita misalkan adalah B pangkat 2. Nah, kita ingin mencari tahu gitu kan. Sebelum kita mengerjakan ini, menentukan hasil dari pengurangan ini, kita harus cari tahu dulu apa faktorisasi aljabar dari A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Nah, perlu diingat ya, nah ini diingat aja bahwasanya faktorisasi dari A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu adalah A dikurang B dikali A tambah B. Ingat kembali pengertian dari faktorisasi. Faktorisasi adalah faktor yang ketika dikalikan secara bersama
akan menghasilkan bilangan yang sama ya. Jadi akan menghasilkan hasil yang sama dengan soalnya gitu. Nah, jadi ini A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 ketika kita faktorkan itu akan menghasilkan A kurang B dikali A tambah B. Kita buktikan benar nggak ya? Ini ketika kita kalikan akan menghasilkan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Oke, baiklah. Kita kalikan, Nak. Ini pertama kita kalikan A dikali A. Ini dulu ya. A dikali A. Hasilnya A pangkat 2. Oke. Kemudian A dikali B menghasilkan AB. Oke. Nah, selanjutnya A dikali B AB ya. Karena di sini positif, maka di sini kita menggunakan operasi positif. Oke. Ini A sudah nih. Sekarang tinggal B. Nah, min B ini kita kalikan sama A tambah B. Min B dikali A berarti min A B ditambah nggak ditambah ya, dikurang ya, Nak. Dikurang, salah ini, dikurang karena kan min B dikali positif B ya. Min dikali positif hasilnya minus ya, jadi ini min B dikali B hasilnya B kuadrat. Oke. Nah, jadi ini sama dengan A pangkat 2 AB dikurang AB, hasilnya habis ya. Nah, sekarang tinggal minus B kuadrat. Benar nggak yang Ibu maksud bahwasanya faktorisasi dari A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A kurang B dikali A tambah B. A dikali A hasilnya A pangkat 2. Kemudian A dikali B hasilnya AB. Minus B dikali A, minus AB. B minus B dikali B. B kali B kan kuadrat kan, B-nya 2 kali, berarti minus B pangkat 2. Nah, ini kita turunkan ya, A pangkat 2 dikurang AB dikurang AB, habis ya. Terus kemudian tinggal minus B kuadrat. Sehingga terbukti ya, Nak, bahwasanya faktorisasi dari A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, selanjutnya ini sebenarnya perlu dipahami aja ya, untuk memahami bahwasanya faktorisasi dari ini tuh ini gitu. A kurang B dikali A tambah B. Nah, ini akan berhubungan dengan cara penyelesaian soal di atas. Nah, tadi kan setelah kita memahami penjelasan dari faktor A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A dikurang B dikali A tambah B ya, Nak. Jadi ini Bu pindah pindah ke lembar baru ya, biar muat penyelesaiannya. Nah, jadi ini 5634 pangkat 2 tadi kita misalkan sebagai A pangkat 2 dikurang 43,66 pangkat 2 ini kita misalkan sebagai B pangkat 2. Seperti penjelasan sebelumnya bahwasanya faktorisasi dari A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A dikurang B dikali A tambah B. Nah, kita substitusikan bahwasanya nilai A tadi berapa? A itu 56,34. Oke, dikurang B. B berapa? 43,66. Nah, selanjutnya A tambah B. A tadi berapa? 56,34. Kemudian B-nya berapa? B ya tambah ya, Nak. B-nya adalah 43,66. Oke. Nah, jadi inilah yang Ibu maksud tadi. Cara mudahnya gitu. Ketika kalian misalkan bahwasanya si 56,34 ini adalah A, kemudian 43,66 adalah B, kalian tidak perlu mencari hasil dari pangkat 56,34 pangkat 2 gitu. Nah, langsung aja kita buat pemisalan seperti ini ya. Nah, jadi hasil dari 56,34 dikurang 43,66 itu adalah 12,68. Oke.
Kemudian kita tambahkan 56,34 ditambah 43,66 itu hasilnya adalah 100. Nah, sehingga 12,68 dikali 100 hasilnya berapa? 1268. Jadi hasilnya mana sesuai dengan jawabannya, yaitu A ya. 1268,0 ini sekedar apa aja ya, penambahan aja. Jadi itu adalah hasilnya adalah 1268. Mudah ya, mudah sekali ya. Jadi kamu nggak perlu mengalihkan 56,34 dikali 56,34, kan susah ya. Cukup kalian pahami aja. Kalian misalkan bahwasanya ini si A pangkat 2 dikurang 43,66 pangkat 2 sebagai B. Kemudian kalian cari tahu nih, kalian paham nih, oh ternyata sebelumnya dipelajari bahwasanya faktorisasi dari A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu adalah A kurang B tambah dikali A tambah B. Udah cukup dikurangi, kemudian dijumlahkan dan lalu dikalikan, hasilnya ini. Mudah ya. Nah, jadi nggak perlu susah untuk menjawabnya. Ini tips dan triknya anak ya, kita menggunakan faktorisasi aljabar. Kemudian untuk soal nomor 2 ini lagi lebih mudah, tapi kalau kita belum tahu maksud dari ini, nilai dari A pangkat 2 kurang B2 ini mungkin cukup bingung ya. Tapi karena juga kalian sudah tahu bahwasanya faktorisasi dari A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu adalah A kurang B dikali A tambah B, maka kalian akan mudah untuk menemukan jawaban dari jika A tambah B sama dengan 2 ya, dan A kurang B sama dengan 25. Nah, maka nilai A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 adalah, nah ingat nak, kita buat ya, yang ditanya adalah, ini kita buat dulu penyelesaiannya. Ditanya itu apa? Nilai dari A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Nah, yang diketahui apa? A tambah B. Sudah jelas A tambah. Tadi kan rumus dari A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu adalah faktorisasinya A kurang B dikali A tambah B. Ingat, di sini A kurang B hasilnya berapa? 25. Oke. Kemudian A tambah B berapa hasilnya? 2. Ini 25 dikali 2. Oke. Cukup tinggal dikalikan nak, bahwasanya 25 dikali 2 sama dengan 50. Maka hasilnya adalah A juga ya. Nah, mudah ya, mudah sekali ya nak. Bahwasanya kalau soal seperti ini kita cukup pahami aja. Oh, ternyata ini menggunakan faktorisasi aljabar. Kalian nggak perlu nyari apa ya A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ini. Sementara ini nggak A pangkat 2, ini A tambah B, ini A kurang B, nggak sesuai dengan yang ditanya gitu. Jadi cukup pahami bahwasanya faktorisasi dari A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 adalah A kurang B dikali A tambah B. Nah, jadi ada soal seperti ini bentuknya. Kemudian bentuk soal seperti ini gitu ya, cara pengerjaannya kita menggunakan faktorisasi aljabar. Demikianlah pembelajaran ekskul olimpiade kita pada hari ini. Untuk soalnya ibu akan lampirkan ya di grup WA kita. Tetap semangat belajarnya nak. Semua ibu harap ya bisa berpartisipasi dan ikut mengerjakan karena ini cukup mudah ya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.